Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, kalau hari ini Anies diantitesakan oleh Nasdem ke Pak Jokowi, jadi seolah Anies itu adalah kebalikan dari Pak Jokowi dalam semua hal. Ya tentu masyarakat jadi cekikikan. Apa enaknya diumpamakan kebalikan dari orang baik dan pintar. Kok malah seneng? Kalau Anda diumpamakan kebalikan seseorang yang nggak berprestasi, Anda pasti senang. Karena artinya Anda adalah orang yang berprestasi. Kan gitu. Simple soal antitesa ini. Tapi kalau Anies diumpamakan kebalikan dari Pak Jokowi yang rendah hati, orangnya tuh jawani, anak-anaknya mandiri, pekerja keras, irit bicara, bukan pendendam. Ya Anda bayangkan sendiri, seperti apa Anies sebenarnya di mata Nasdem. Ya, kalau ada orang diumpamakan kebalikan dari Pak Jokowi, berarti orang itu kan seolah ya sombong dan songong, nggak njawani, males kerja, ngomong melulu, dan pendendam. Apakah Anies 100% seperti ini? Antitesa, kebalikan, 180 derajat. Ini yang bicara elit Nasdem loh. Dan tentunya sesuai dengan yang dia bilang, sudah sesuai dengan analisa dan kajian filosofis. Nggak main-main. Bahkan Anies adalah kebalikan atau 180 derajat dari Pak Jokowi katanya. Ya, mungkin Anies masih kebayang waktu Pilgub 2017. Di mana saat itu Anies mencoba sebagai antitesa dari Ahok. Ahok yang waktu itu dikenal sebagai figur yang rajin, pekerja keras, tegas, tanpa basa-basi, berani, yang kebetulan dari etnis Tionghoa, saudara kita. Dan kebetulan juga dia beragama Kristen. Melihat profil Ahok seperti itu, waktu itu, saya duga Anies dan juga konsultan politiknya saat itu yaitu F. Saifullah Fatah, saya duga lagi nih, berpikir keras mencari antitesanya. Apa ya kira-kira kelemahan Ahok? Gitu kira-kira. Dan dari semua sifat Ahok, Anies sudah punya semua kebalikannya tapi. Tapi ada dua hal yang Ahok nggak punya, tapi Anies punya. Yaitu adalah soal asal-usul atau terah atau keturunan dan juga agamanya. Dan akhirnya kita semua tahu, sejarah mencatat dua hal itu yang kemudian menjadi gorengan gurih dan gak cuma mengalahkan Ahok, tapi juga menghempaskan karir Ahok, karir politiknya hingga masuk penjara. Karir Ahok terluka. Tapi yang lebih mengenaskan adalah kerukunan kita terkoyak oleh ambisi Anies yang bahkan politisi Nasdem sendiri loh yang mengakui bahwa Anies mengonsumsi apa yang dinamakan politik identitas dengan dosis yang tinggi, katanya karena terpaksa. Saking tingginya dosis yang dikonsumsi saat itu, maboknya sampai sekarang. Apa-apa pendukungnya pasti bilang penistaan lah. Apa-apa pendukungnya Anies pasti bilang kafir lah. Mabuknya sampai sekarang. Ya, itu adalah kejadian 5 tahun lalu, bos. Anies masih punya mainan waktu itu sebagai antitesa Ahok. Bahkan hanya untuk membedakan ia dengan Ahok, biar 180 derajat berbeda saja, pidato awal Anies sebagai gubernur itu sangat menyakitkan saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa. Masih ingat kan apa isi pidatonya Anies waktu itu? Masih ingat? Begini kira-kira. Merdeka! Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Selama ratusan tahun, betul tidak Silen? Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Ini pidato macam apa? Dia ngomong soal penjajahan dan pribumi di saat pelantikan pertama sebagai Gubernur Jakarta setelah mengalahkan Ahok, kalah dalam arti sebenarnya. Padahal semua juga tahu. Anies sendiri itu juga warga, istilahnya juga keturunan. Kalau saya keturunan dari orang-orang Jawa. Dan sebenarnya kita fine-fine saja loh. Nggak masalah soal itu. Tapi justru lewat pidato yang berbahaya itu, seolah Anies lupa kacang akan aslinya. Ya, pidato pertama Anies Baswedan dalam pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menggunakan kata pribumi, jelas banget syarat dengan politisasi identitas. Publik saat itu melihat visi politik Anies adalah rasisme yang sewaktu-waktu bisa membahayakan jalannya pemerintahan di ibu kota ke depannya. Waktu itu loh ya. Dan ternyata setelah 5 tahun, hari ini Anies masih belum kapok. Saya masih ingat pidatonya Anies ini memang lihai dia dalam memutar-mutar kata itu, jago banget dia. Pidatonya itu penuh paradoks. Satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua. Tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan non-pribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan Ahok yang kalah. Anies sejak 2017 sudah membangun segregasi baru atas dasar ras. Perpecahan. Selain itu Anies juga telah mengabaikan instruksi Presiden nomor 26 tahun 98 yang melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan saat itu, kenceng tuh teriakan bahwa Anies harusnya bisa didiskualifikasi sebagai pemenang gubernur. Karena terbukti melanggar apa yang kita sebut sebagai semangat etis Undang-Undang tahun 40, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Harusnya kan di hari pertama kerja sebagai gubernur yang memang kita tahu semua dia tuh menang, maksa pakai isu agama, Anies seharusnya melakukan pidato yang bernuansa emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas. Emotional healing, penyembuhan secara batin lah. Dan saya sepakat kalau sikap Anies saat itu dan bahkan sampai hari ini Anies mencerminkan sosok pemimpin yang tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan. Bayangkan kalau misalnya saat itu Anies tersadar bahwa cara yang digunakan waktu itu tidak baik, lalu dia bilang, jangan penjarakan Ahok. Jangan sampai pilkada ini menjadi ajang untuk memenjarakan seseorang. Saya lebih baik tidak ikut pilkada apabila harus menggunakan cara-cara busuk seperti itu. Kalau misalnya Anies sampai bilang seperti itu, dan juga ditindaklanjuti dengan segala hal, apalagi misalnya ada nenek Hindun yang tidak dimakamkan hanya karena ada membela Ahok, langsung turun tangan Anies. Jangan, meskipun Anda adalah pendukung saya, tapi ini tidak baik. Tidak baik perlakuan ini berada di bumi Indonesia. Kalau saat itu Anies melakukan itu, Anda sekarang sudah presiden. Tapi itu tidak dilakukan, malah menikmati. Mimpi kalau Anda menjadi presiden. Ingat, itu kejadian 2017. Lawan Anies adalah Ahok. Masih bisa dicari antitesanya. Dan memang terbukti.
saat itu untuk dua hal itu, yaitu dari faktor SARA, Anies adalah kebalikan daripada Ahok. Bahkan dari sisi kemampuan teknis, Anies memang kebalikan daripada Ahok. Ahok dikenal jago soal membanggakan warga Jakarta. Anies kebalikannya. Lalu benarkah Anies bakal keok kalau cara yang sama dia gunakan saat Pilpres yang akan datang? Kita sambung setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Begini ceritanya, bos. Anies saya ramal bakal keok kalau tetap menggunakan jurus ala Pilgub 2017 melawan jagoan dari partai lain, apalagi dari PDI Perjuangan. Kenapa? Ya karena soal antitesa yang diungkapkan Nasdem kemarin, bahwa Anies dipilih Nasdem jadi capres karena kebalikan dari Pak Jokowi. Atau sederhananya, Anies kebalikan dari orang baik dan sederhana. Apa enaknya coba? Nah, saya bilang Anies bakal keok. Karena kali ini lawan-lawannya bukan seperti Ahok dulu. Ya siapapun lawannya ya, apakah itu Prabowo, Puan, Ridwan Kamil, Bu Risma, Gibran, Airlangga, Muhaimin, apalagi Ganjar Pranowo, mereka bukan Ahok yang mudah dijegal lewat narasi SARA. Calon-calon yang saya sebutkan tadi beragama yang sama dengan Anies. Dan bahkan kalau pakai istilah pidato Anies pada 2017 lalu itu, calon-calon itu lebih pribumi. Ayo, jurus apa yang bakal dimainkan? Jurus apa yang bakal dimainkan? Masalah dengan KPK, Anies lebih banyak. Masalah mangkrak, Anies jelas lebih mangkrak. Masalah ideologi, Anies lebih nggak jelas. Masalah kedekatan dengan radikalis, Anies yang terbukti berpelukan dengan mereka, erat lagi. Ayo mau nunjukin kelebihan Anies yang mana? Lebih alim, ya jangan nyapres lah, mendaftarlah jadi ketua MUI misalnya. Lebih ganteng, ini bukan lomba cover majalah bang. Atau lebih bermasalah. Nah, ini doang kelebihannya nih. Konten ini sebut saja sebagai reaksi atas pidato perdana Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun lalu. Konten saya ini adalah semacam pidato pisah sambut untuk Anies yang tinggal beberapa jam lagi bakal keluar dari balai kota yang ia cemari dengan aroma anyir pilkada paling jahanam di muka bumi. Politik identitas sejatinya adalah kanker dalam demokrasi. Ketika demokrasi mengagungkan persamaan hak dan juga kesempatan bagi semua orang, tapi justru lewat Anies, demokrasi di Indonesia dibawa ke era kemunduran zaman jahiliyah. Ahok adalah korban politisasi identitas ala Anies. Dan jangan mimpi Anies akan dapat menggunakannya lagi di Pilpres dan Pilgub dimanapun yang ia ikuti. Kenapa kita harus waspada? Karena lihat aksi Anies mendatangi Rizik Syihab kemarin, yang disambut dengan puja dan puji Rizik dan juga pengikutnya. Anies yang selama Rizik di penjara boro-boro menjenguk, mendadak kemarin bersatu dan akrab kembali. Ya itulah Anies. Kalau perlu pasti disamperin, nggak perlu dibuang. Kenapa begitu? Ya karena Anies itu perlu dukungan. Kalau Nasdem mulai ditinggalkan kader dan juga pendukungnya, maka harapan satu-satunya Anies adalah mendapatkan dukungan yang bermain di wilayah-wilayah SARA. Dan kelompok mana yang punya pengalaman bermain di wilayah SARA itu tadi? Tentu geng Petamburan. Masih yakin Anies punya modal lain selain politik identitas? Saya sih sama sekali nggak yakin. Ya namanya aja kecanduan politik SARA ya. Namanya kecanduan, apalagi kecanduan politik SARA. Jangan lengah menjaga demokrasi Pancasila kita. Jangan lengah menjaga apa yang kita punya saat ini. Jangan abai, ganyang semua paham-paham yang merusak ideologi negara Indonesia. Saya Mas Jopray, salam bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol
tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 24/5 TV. Makasih.